Kayaknya sih aku mau pakai tisu aja. Soalnya di sini kan kamar mandi kering, jadi susah pakai air. Jadinya ya aku Dia pikir itu bahasa Indonesia lucu bagi dia. Mami, you not speaking English. That's not English. Putih agak geser sini Put. di kantong ini jaket. Kita agak geser lagi Ya sini. ampun, ketemu. Hai, balik lagi di channelnya Puri Viera bersama teman-teman yang cantik-cantik ini. Hari ini mungkin agak sedikit berisik ya karena kita lagi ada di luar dan lagi weekend juga, jadi lagi banyak orang di belakang. Jadi harap maklum kalau suaranya agak-agak berisik ya. Oke, jadi kenapa aku ada ibu-ibu cetar ini di sini? Hari ini aku bakalan nanya-nanya sama mereka. Gimana sih rasanya membesarkan anak-anak blasteran gitu. Jadi ini ceritanya mereka semua nih suaminya orang-orang Amerika dan anak-anaknya otomatis campuran Indonesia dan Amerika gitu. Nama lu siapa? Anak lu berapa? Umur anak lu berapa gitu? Dari gitar ya, dari gitar ya. Jangan gue dong. Jadi gimana nih Pur? Nama lu siapa? Anak lu berapa? Terus umur anak lu berapa? Hai teman-teman, nama aku Putih Duwis. Aku punya 2 anak laki-laki. Yang satu umurnya 3 tahun, yang satu baru 8 bulan. Ada di sana tuh. Hai teman-teman, nama aku Nadine. Aku punya anak 1, cewek, umur 2 tahun. Hai guys, nama aku Okta. Punya anak 1, cewek, umurnya mau 5 tahun. Hai guys, namaku Gitari. Aku punya twin boys dan mereka just turn 5 last 2 weeks. Anak kembar ya. Oke, jadi anak-anak aku tuh namanya dua-duanya tuh American. Kenapa? Bukan yang sosok Amerika gitu kayak, ngelupain gak mau pakai nama Indonesia. Jadi aku punya pengalaman sendiri teman-teman ya. Mereka itu nggak bisa manggil nama aku dengan benar. Kayak ke rumah sakit, ke dokter, bahkan mau order minuman di Starbucks tuh mereka manggil namaku tuh Pati. Pati siapa? Aku bilang gitu. Nama Ethan namanya American banget. Yang kedua namanya Dylan American juga. Terus middle name ngambil dari nama kakeknya Raymond. Jadi ya udah gitu aja. Jadi lebih memudahkan lah biar mereka nggak dibully di sekolah. Biar gurunya itu gampang untuk manggil nama mereka gitu aja intinya. Nama anak aku itu Michaela Sophia Hausik, nama Amerika. Kita milih Michaela Sophia Hausik itu untuk persetujuan kita aja. Kita nggak ada meaning or anything. Kalau Sophia kan kayaknya Europe gitu ya, kan suamiku dari Europe. Nama anakku kan Kimberly Novita Wolf. Jadi Kimberly itu international name gitu. Jadi bisa dipakai di Indonesia dan juga bisa dipakai di sini. Dan Novita ini diambil sengaja nama Indonesia karena kita awalnya setuju ada nama internasionalnya, nama kebule-buleannya, dan ada nama Indonesianya gitu. Kalau aku planningnya sih sebenarnya internasional sama Asia. Makanya waktu itu aku nggak berencana untuk punya anak kembar, tapi ternyata anak kembar. Waktu pertama itu rencananya namanya Benji Kai, internasional sama Asia, tapi karena kembar jadi aku potong Benji dan Kai. Yang satu internasional banget Benji Alaric, yang kedua Asia banget jadinya Kai Narayana. Elric itu nama bule ya? Alaric itu dari, kalau di Google sih dari Jerman, artinya kayak pemimpin, leader. Gitu. Benji it's short from Benjamin or Binyamin, artinya kayak first son gitu, anak pertama. Kalau Kai kayaknya itu ada Asia, ada Hawaii juga. Terus kalau Narayana itu sebenarnya ngambilnya kayak dari Jawa, Sanskerta, Asia Kai itu gitu. kayak nama Jepang gak sih? Iya, kayak Kai. Jepang. Kai dari Jepang. Kalau aku nih, menurut aku tuh kebudayaan cara berbicara bahasa. Nah, kalau suami aku maunya si Kim itu lebih ke bahasa Inggrisnya dan aku maunya ke bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita pikir-pikir juga kan Kim ini bakal tinggalnya di Amerika, jadinya ya udah nggak apa-apa lah bahasa Inggrisnya lebih banyak timbang bahasa Indonesianya. Tapi aku mau pas dia pulang ke Indonesia si Kim ini bisa bahasa ya biar basic-basicnya juga sih. Itu masuk ke budaya nggak sih? Iya. Sudah. Jadi gitu ya. Aku mau jawab tadi yang Okta obrolin soal budaya.
Jadi memang aku sebelum punya anak kan pasti ada diskusi gitu loh. Nanti kita mau ngebesarin kayak gimana secara budayanya atau mungkin secara kita mau ngedidik anak seperti apa. Salah satunya bahasa. Kalau aku sama suami, aku nggak akan pernah khawatir anakku bisa bahasa Inggris karena dia lahir di sini, dia tinggal di sini, dia akan sekolah di sini, teman-teman dia di sini pasti ngomong bahasa Inggris. Cuman jadi PR aku ini adalah aku mau gimana cara aku untuk bisa ngajarin anak bisa bahasa Indonesia. Tunggu, Okta sama Gitari anaknya udah 5 tahun. Coba tanya anaknya udah bisa bahasa Indonesia belum? Udah diajarin belum? Diajarin tapi tentu belum bisa. Iya, Kan dia. enggak si Kimi ini kan mamaku kan di sini nih sering udah ada 5 kali. Nah, kesempatan untuk Kimi belajar bahasa Indonesia sama mama. Tapi setiap kali mama nih ngomong bahasa Indonesia, Kimi tuh selalu apa kayak nggak mau belajar, kayak I don't know what she talking about kayak gitu. Terus dia nggak mau kayak oh ya aku mau belajar nih. Soalnya dia pikir itu bahasa Indonesia lucu bagi dia. Mami, you not speaking English. That's not English. Ya kalau aku sama suami, justru suami aku mau Mikaela kita ajarin bahasa Indonesia karena menurut dia itu Mikaela udah tinggal di sini, jadi bahasa mau nggak mau pasti bisa bahasa Inggris nantinya. Tapi kalau bahasa Indonesia kan cuman dari aku. Siapa tahu kita pulang ke Indonesia kan dia bisa berkomunikasi sama keluarga-keluarga di sana. Ya itu aja. Kalau anak aku yang pertama ini Ethan 3 tahun. Jadi dulu itu dia sempat punya delay speech. Yang harusnya umur 18 bulan udah bisa ngomong kalimat-kalimat sederhana, tapi kenyataannya beberapa kata tuh dia belum bisa ngomong. Jadi aku konsultasi, aku tuh pengen sedini mungkin gitu ya ngajarin Ethan bahasa Indonesia. Karena semakin sedini mungkin tuh semakin gampang nerapnya gitu kan. Tapi hanya karena punya delay speech, jadi aku harus menunda gitu. Nah sekarang Ethan udah improve bahasa Inggrisnya udah makin lancar, makin pintar. Nah kesempatan aku nih untuk ngajarin. Jadi kayak hal-hal kecil aja lah. Sebenarnya dia ngerti kalau mamanya ngambek pakai bahasa Indonesia, cuman dia masih belum bisa gitu loh. Kayak belajar berhitung dia udah mulai bisa aku ajarin 1, 2, 3. Terus kalau mamahnya ngambek dalam bahasa Indonesia dia udah tahu oh berarti I'm in trouble gitu. Karena tapi dia masih belum bisa ngomong, tapi dia ngerti sedikit-sedikit lah. Kayak misalkan kayak gini aja, Mommy I hungry, oh Ethan hungry, Ethan lapar. Oh gitu. Ethan, do you wanna learn bahasa? Can you count in bahasa 1 to 10? Kayak gitulah, simple-simple lah. Namanya juga anak masih 3 tahun ya. Terus kayak Ethan duduk, terus dia kayak duduk, what is that mean? Duduk gitu, sit down. Jadi kayak simple-simple aja lah gitu. Kalau aku gitu ya, nggak tahu nih kalau teman-teman yang lain. Kalian gimana? Nah, kalau aku cara ngajarinnya juga sih cuman apa ya, bicara sehari-hari aja gitu, ngajarin dia apa nomor kayak gitu 1, 2, 3. Terus kadang-kadang kalau aku telepon ke Indonesia, aku ngajakin dia pakai bahasa Indonesia. Contoh kalau makan apa nenek kayak gitu. Terus dia agak belajar kayak gitu. Terus dia tahu nenek do you have a kucing dia nyambung kucing mimi, dia nyambung kayak gitu. Jadi dia pakai 2 bahasa. Oh nenek ada apa ayam chicken kayak gitu dia caranya. Aku ngajarin dia kayak gitu. Jadi bahasa apa tak nyambungin dia bilang, oh apa ini ayam ini chicken ya gitu ya. Aku caranya ngajarin Mikaela. Kalau Okta gimana? Kalau aku dulu bulan lalu nih aku mau ngajarin dia tuh dalam seminggu itu 1 hari aku ngomong bahasa Indonesia, nggak ada bahasa Inggrisnya. Itu setiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu. Tapi selalu aku gituin. Hari Sabtu tuh Kimi tuh nggak pernah datangin aku. Ya nggak pernah nanya apapun. Saya mau nanya makan, masaknya nggak. Dia malah dekatnya sama suami aku. Jadi loh ini berarti caraku nih salah nih. Malah anakku malah menjauh dari aku. Iya, dia Gitu. nggak nyaman ya. Maka ini di video ini aku sambil belajar juga dari mereka juga. Ya, aku belum ada gimana cara untuk ngajarin Kimi tuh aku belum tahu gimana. Kind of same experience with Putih, karena kedua anakku tuh lahir prematur. Terus mereka juga punya speech delay, baru bisa ngomong lancar banget tuh kayak 3,5 bulan lah. Itu setelah mereka masuk preschool. 3,5 tahun. 3,5 tahun, maaf ibu-ibu. 3,5 tahun. Abis dia udah lancar, setidaknya lancar dia ngerti bahasa Inggris, baru aku mulai perkenalkan dengan bahasa Indonesia.
Dan kalau sekarang sih saat ini kayak putih lah, dua kali ngomong gitu jadinya. Makan, eat, and then spell. Try to spell the words. So far sih mereka apa ya? Kayaknya nangkep, udah mulai nangkep. Tapi ya tetap gitu susah. Karena mungkin nggak tahu sih kalau kayak aku punya teman Rusia, dia ngajarin dari awal banget dan dia emang encourage aku ajarin gitari dari kecil. Mungkin entah udah telat atau nggak tahu kenapa, tapi at least mereka udah mudeng lah sama bahasa Indonesia gitu. Jadi kayaknya nggak telat-telat banget lah kalau mau mulai pun. Aku ajarin, Kamu ajarin? terutama kalau dia pulang ke Indonesia itu. Enggak sih, karena emak bapak di rumah itu wajib. Kalau sebelum keluar rumah atau enggak ketemu orang yang lebih tua, itu wajib kalau di keluargaku belajar sama bawa culture dari Indonesia. Lalu mereka salim nggak? Gua salimin, mereka sih enggak yang mereka kayak mami pergi enggak, tapi gue Salim dulu. salim. Jangan lupa. Iya, iya. Kalau aku nggak ada. Iya, salim sama suami aja jarang. Gimana dong? Kimi diajak ke Indonesia, kamu ajarin nggak salim sama kayak tante, sama om Nggak, gitu? nggak ada sih. Tapi nanti aku ajarin the next time. Ya, ya nanti. Enggak, ini nggak ada judgement ya? Iya. Cuman Iya, ini memang pengalaman aku. Memang aku belum ngajarin si Kimi salim, tapi dia sopan sih sopan. Anak umur 5 tahun kayak mana mau diajarin nih sopan. Nah, kalau aku juga nggak ngajarin. Paling kalau ngajarin budaya di sini, seba baik, kis baik gitu. Kalau aku jujur aku belum begitu ngajarin ke Ethan karena kan Ethan baru 3 tahun berapa bulan ya. Tapi aku salim ke suamiku setiap dia mau berangkat kerja. Jadi ibaratnya kasih example lah ke Jason gitu. Awalnya juga suamiku apaan nih salim gitu. Tapi kan di Indonesia kayak gini. Jadi ya cium tangan biasanya cium kening terus sebelum berangkat kerja Ethan juga ngeliat gitu. Jadi nanti kalau Ethan udah mulai masuk sekolah juga pasti nanti aku ajarin Ethan salim sama mama karena sekarang kan sekolah Ethan ke stop ya. Jadi belum salim-saliman gitu. Ini bener banget nih. Nggak tahu entah mungkin karena kembar yang satu ke kanan yang satu ke kiri. Yang mana yang kanan? Si Benji waktu itu di kiri, Kak itu di kanan, dan Benji itu kebiasaan pakai tangan kiri, makan tangan kiri. Jadi sering gue tempeleng tangannya. Kalau nulis sih pakai tangan kanan, semua pakai gunting pakai tangan kanan. Cuma kalau makan dia selalu mulai dari tangan kiri. Jadi selalu gue tempeleng tangan kanan. Right hand. Jadi lu juga menekankan kalau tangan kanan itu lebih sopan daripada tangan kiri gitu. Yeah, especially for eating. For eating. Especially for eating and for giving something to people. I think right hand is better than the left hand. Oke. Yeah. Kalau Kimi dia tangan kanan semuanya. Cebok juga tangan kanan. Soalnya kan sekarang dia udah bisa. Itu kamu nggak ngajarin kan? Enggak, dia sendiri. soalnya dulu aku mau ngajarin kanan terus nih, tapi David suami aku bilang itu her choice gitu. Mau pakai tangan kanan atau kiri her choice. Gitu deh. Iya, kalau di sini kayak gitu. Iya gitu. Kalau Nadia Kalau aku ya Michaela tangan kanan, tapi suamiku juga bilang terserah dia kalau kanan atau kiri nggak masalah. Kalau Ethan kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri. Cuman aku lebih menekankan ngajarin untuk pakai tangan kanan. Kayak mau pakai baju kanan dulu ya, pakai kaos kaki kanan dulu ya, kayak gitu. Dulu. Oh, tapi aku belum. Ini aku nih. Ini gimana rencananya? Oke. Kayaknya sih aku mau pakai tisu aja. Soalnya di sini kan kamar mandi kering, jadi susah pakai air. Jadinya ya aku pakai mau ngajarin pakai tisu aja. kalau aku Kimi gimana mau cipok pakai air, nggak ada ember pakai gayung gitu kan, nggak ada di sini. Gimana? Jadinya pakai tisu basah. Iya. Sekarang kalau Kimi kalau mau pipi dia ngelap sendiri. Tapi kalau pupu masih aku yang ngelapin. Tapi kalau misalnya lagi yang anu banget aku bersihin. Oke. Iya. Apa ya? Kalau misalnya dia kalau aku yang lagi nganterin poti itu pakai air sama tisu.
aku kan punya kayak basket gitu di di kamar mandi lo. di kamar mandi. Kalau di Tapi public aku juga punya enggak pasti kalau di sini semua public restroom enggak ada kan, enggak ada air. Terus udah sedia kayak sprayer gitu. Jadi dia tahu lah. Tapi kalau misalnya dia potty sama bapak kek, ya pasti cuma tisu doang dan tisu basah. Biasa lah orang Indo kalau nggak ada air kayaknya kurang gimana gitu. Kalau aku Ethan jujur belum potty, cuman sekarang ini yang aku terapin ya pakai tisu basah. Terus kayaknya kurang afdol gitu kalau pakai tisu basah. Terus aku bawa ke bathtub, aku bilas lagi pakai sabun, pakai air. Terus dulu juga suami aku cuman tisu basah doang, bule ya namanya. Terus lama-lama kemudian kadang-kadang suka masih bawa, udah bawa ke bathtub. Jadi suami aku juga ngikutin cara aku. Gimana? Dari kecil, dari lahir, Michaela aku tidur satu kamar, tapi aku taruh di samping bed aku di crib. Terus aku nggak pernah gendong dia, cuman kalau aku susuin aja baru aku gendong dia. Terus dia selalu tidur di samping kamar aku di crib. 6 bulan di kamar aku. Pas 6 bulan kita ke Indonesia, terus kita bawa crib juga ke Indonesia, like pack and play, dia tidur di crib. Terus balik kita ke sini 7 bulan, aku pindahin ke kamarnya dia sendiri. Jadi Michaela itu tidur di kamarnya sendiri dari umur 7 bulan sampai sekarang. Sebelum Michaela lahir kita udah planning kita mau tidur terpisah sama dia. Kalau Kimi kan 4 tahun setengah, mau jalan 5, itu masih tidur sama kita. Kenapa dia masih tidur sama kita? Akunya udah terbiasa tidur sama dia. Ya kalau misalnya nggak ada dia tuh rasanya agak yang beda gitu. Aku masih milihan tidur sama anak ketimbang sama suami. Sebenarnya kan sekarang Kimi udah gede, jadinya kalau agak sesak gitu ya 3. Tapi mau gimana lagi gitu, Kimi tuh nggak bisa tidur tanpa aku. Ini perjuangan banget nih. Untungnya sih sekarang mereka alhamdulillah tidur dari malam sampai pagi di kamarnya. Dulu kayaknya 4 atau 6 bulan yang lalu yang kecil itu tengah malam jam 1 pagi, jam 2 pagi itu jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi kebangun terus pindah ke kamarku. Tapi aku jadi bangun lagi terus pindahin ke mereka. Tapi untungnya selama 6 bulan terakhir ini yang kecil sih udah bisa tidur dari malam sampai pagi untungnya. Jadi sekarang si Benji tidurnya udah sendiri. Udah sendiri, mereka berdua udah sendiri tidur kamarnya. Kalau di sini aku sih jujur aja belum karena agak aneh. Nah, tapi kalau misalnya kamu ajak anak ke Indonesia, terus manggil saudara kamu misalnya, Iya, Kalau paling di Amerika kan apa ya? langsung manggil nama, nggak pakai kak gitu. Di keluarganya David nih, kalau misalnya David kan punya adik, Kimi kan manggilnya tuh kan paman, uncle. Kalau dari dalam keluarga, David suruh Kimi tuh manggil uncle Dennis, auntie Pam. Tapi kalau orang lain dia manggilnya cuma nama doang sih gitu. Kalau di Indonesia, kalau aku bawa Kimi ke Indonesia, manggilnya gimana? Dia nggak pernah manggil sih. Iya, karena sepupunya juga lebih muda dari dia. Paling kalau auntie, uncle, terus kalau sepupu nama. Habis kalau di sini juga aneh. Di sini pada manggil nama gitu. Belum ngajarin sih, tapi kayak dalam keluarga itu paling cuma ngajarin grandma, grandpa, atau uncle, auntie, itu aja. Kalau sepupu-sepupunya dia panggil nama. Kimi kan udah mau 5 tahun nih, udah ngerti banget gitu, udah ngerti bahasa gitu. Dia sering juga tanya, Daddy, aku nih orang Amerika ya? Katanya si dadinya, iya kamu orang Amerika, tapi kamu bukan 100% orang Amerika. Kamu ada orang Indonesianya juga, yang setengah-setengah. Tapi karena si Kimi masih 5 tahun, karena anak-anak tuh melihat orang itu sama. Biar warna kulitnya beda, tapi anak kecil tuh melihatnya sama. Jadi aku mau ngajarin ke Kimi, kalau walaupun kita kulitnya ada yang putih, coklat, apalagi pokoknya berapa macam kulit, aku maunya dia tahu semua kulit itu sama, nggak ada bedanya. Biar latar belakangnya beda, tapi tetap gitu loh, tetap juga orang, tetap juga manusia. ngajarin tentang keragaman ya. Iya, tapi kalau untuk sekolah nanti
mudahnya jangan sampai ada yang grup-grup gitu. Aku maunya Kimi itu berteman dengan semua orang. Kalau misalnya seandainya Kimi kena bully atau apa gitu, mungkin kita berhentikan di sekolah itu, pindah ke sekolah lain gitu. Apalagi ini kan kebanyakan yang aku tahu bully-bully itu terjadi di public schools. Seandainya dia kena bully di public school, aku berhentikan, masukin ke private school. Soalnya aku nggak mau langsung mentalnya Kimi tuh down gitu loh, gara-gara pertemanan. Mikela kan masih kecil, masih umur 2 tahun, tapi rencana aku mau aku mau kasih tahu dia, aku orang Indonesia, terus papanya orang putih, orang sini. Tapi kalau bisa aku mau ngajarin dia nggak putih atau hitam itu nggak ada bedanya. Kalau bisa dia bisa berteman sama yang putih, sama yang hitam, sama yang coklat, boleh berteman sama siapa aja. Kalau aku sih nggak terlalu apa ya, sebenarnya nggak diajarin banget sih, itu cuma kayak apa sih, kayak daily conversation aja sama anak-anak. Bokap Amerika, mami dari Indonesia, dan kamu punya saudara banyak di Indonesia. Terus kamu jangan lupa mainnya sama banyak orang, jangan pilih-pilih. Terus kalau misalnya mau bawa toys, jangan lupa itu di share, share toys, share food, and teman sama semua orang gitu. Tapi kalau misalnya kayak ngobrol tentang identitas diri per se, belum sih, karena 5 tahun juga belum ngerti sih. Ya, tapi kita Belum pasti ngerti ada banget. Rencana juga sih. ada, cuma kalau sekarang kayaknya belum mudeng sih, sama kayak Okta bilang, Kimberly atau anak kecil secara umumnya ngeliatnya semua orang sama aja sih sekarang. Warna kulit sama, walaupun sebenarnya beda, tapi tetap mainannya sama aja. Baru kalau udah gede ya baru. Kayaknya. Ada. Oh, ternyata aku beda. Kalau aku, Ethan itu kan masih kecil ya, tapi dia udah mulai aku masukin sekolah dari umur 18 bulan. Jadi dari kecil, namanya anak kecil belum tahu bully-bulian gitu. Cuman mamahnya berusaha mungkin untuk ngajarin yang bener gitu, berteman dengan siapa aja. Contohnya gini aja deh, Ethan ini satu-satunya cucu yang rambutnya hitam di antara sepupu-sepupunya kan. Sepupu-sepupunya pure American bule yang pirang-pirang, yang matanya biru-biru semua gitu. Jadi ya nggak ada bedanya. Nah, terus aku pernah masukin dia ke sekolah, which is Ethan satu-satunya orang Asia. Aku pindahin sekolah dengan alasan karena aku mau Ethan punya sekolah yang lebih bagus environment-nya buat dia. Terus sekolah yang baru ini mix, jadi ada Mexican, ada American, dan Ethan ada Asian. Seru juga ya, Chin, ngobrol-ngobrolnya, Chin. Makasih loh ya kalian semua udah berbagi. Satu hal yang aku pengen sampaikan gitu ya sebelum menutup video ini, aku percaya meskipun aku belum punya anak, tapi aku percaya kalau tidak ada cara yang paling benar dalam membesarkan anak. Jadi apapun cara ibu-ibu ini membesarkan anaknya, bagaimanapun cara mereka membesarkan anaknya, itu adalah cara terbaik yang mereka tahu gitu. Oke deh, semoga videonya informatif, semoga kalian suka, dan jangan lupa share videonya ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Oh, jangan lupa subscribe ke channel mereka ya. Oke. Ada mama. Bye bye.